Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, kita berjumpa lagi di video tutorial part kedua atau bagian kedua untuk pembuatan aplikasi sederhana, aplikasi laundry ya. Dan hari ini kita akan lanjut di bagian part kedua, di mana part kedua ini kita akan mengaktifkan form yang kemarin sudah kita buat. Baik, langsung saja di sini kita akan masuk ya ke bagian Visual Basic. Jadi teman-teman silakan dibuka lagi file yang kemarin sudah dibuat ya. Lalu dibuka langsung ke bagian developer, terus masuk ke Visual Basic. Nah, di sini kemarin kita sudah membuatkan sheet dan form ya. Yang pertama itu ada sheet paket laundry, ada sheet stok barang, ada pembelian, konsumen, transaksi, dan karyawan. Nah, di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu pada bagian sheet paket laundry untuk form inputnya. Jadi di sini kita akan buat coding untuk mengaktifkan di bagian paket laundry. Nah, untuk paket laundry ini nanti kita akan mengaktifkan tombol save, delete, dan reset. Nah, untuk codingnya ini sudah saya siapkan ya, seperti ini codingnya. Jadi nanti tinggal teman-teman copy sesuai dengan arahan saya nanti, dan kita akan edit codingnya sesuai dengan kebutuhan yang pas untuk formnya gitu. Oke, nah pertama di sini sebelum kita mengaktifkan tombol-tombolnya, kita harus menghidupkan dulu atau mengganti ya nama-nama objek tools yang sudah ada di dalam form ini. Nah, pertama di sini kita ganti di bagian nama paket, ini kan masih text box 1. Saya ganti menjadi txt nama paket. Nah, seperti itu. Terus harga ya, kita kasih nama txt harga. Lalu di bagian keterangan kita kasih nama txt keterangan. Untuk list box kita kasih nama tabel data. Lalu untuk tombol save kita kasih nama cmd simpan. Lalu delete-nya kita ganti nama cmd delete. Dan yang reset kita kasih nama cmd reset. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah diganti, pertama kita atur dulu di bagian list box ini ya. Di bagian list box ini kan nanti difungsikan untuk menampung data yang di bagian sheet paket laundry. Nah, di sini ada 4 sheet dari nomor sampai dengan keterangan. Nah, di sini kita akan ubah pertama di bagian kolom count. Ini karena ada 4 kolom berarti kita masukkan 4. Nah, terus di bagian kolom head ini kita ganti yang awalnya false ubah jadi true. Tujuannya itu untuk memunculkan judul kolomnya. Lalu di bagian kolom bit kita isi 30 angkanya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan mengaktifkan sekarang tombol untuk save-nya ya. Nah, untuk mengaktifkan tombol save-nya di sini pertama ya, kita akan buka dulu di bagian coding dasarnya. Nah, tombol save itu atau simpan itu kita pakai yang nomor 1 ini. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan copy ini ya. Jadi caranya kita copy seperti ini dari perintah sampai dengan end if. Nanti kita edit ya, copy, lalu masukkan ke tombol save. Nah, maksud dari coding ini ya, kalau misalnya Anda bingung gimana cara bacanya, ini sudah pernah saya buat penjelasannya di video saya sebelumnya, yaitu tentang dasar-dasar VBA Excel gitu. Nah, caranya tinggal teman-teman klik 2 kali tombol save-nya, lalu paste di sini. Nah, ini. Terus di sini yang kita ganti pertama adalah di bagian variabel ini DB mahasiswa ini. Nah, karena kita fungsikan sebagai tempat untuk menyimpan data paket, maka kita kasih nama, kita ganti jadi DB paket. Di bawah juga sama, kita ganti jadi DB paket juga. Nah, kayak gitu. Lalu di sini kita ada sheet 1 ya. Sheet 1 ini kita harus ganti apabila tabel yang kita buat di sini itu nggak berada di sheet 1. Nah, kebetulan di sini kan nama sheetnya adalah paket laundry. Nah, di sini ya, jadi nama sheetnya adalah paket laundry ini. Terus di paket laundry itu dia di sheet 1. Nah, oleh karena itu dia di sini tetap sheet 1. Lalu di sini kita tetap ya, kita biarkan aja A80.000 ini nggak apa-apa, nggak usah diganti karena dia dari kolom A gitu. Nah, di sini kita ganti ini.
Nah, ini kita ganti jadi mi.txt nama paket ya. Lalu txt harga tadi. Lalu ada txt keterangan. Nah, karena cuma 3 berarti ini kita hapus. Oke, kita hapus sampai seperti ini. Nah, terus di bawah sini karena di atas sudah kita ganti, jadi ini kita copy juga ya. Copy, taruh di sini. Paste, paste, paste. Nah, terus ini biarkan saja seperti ini ya untuk apa namanya row-nya atau untuk isinya. Ini kita ganti sekarang jadi nama paket. Gini kata copy, taruh di sini. Ini juga sama kita copy, taruh di sini. Ini kita copy, taruh di sini. Terus ini kita hapus ya. Oke. Dan ini pesannya kita ganti karena ada hurry-nya itu ya. Kita ganti jadi data paket berhasil disimpan. Nah, gitu. Lalu di sini kita copy juga ini ya, taruh sini. Tujuannya itu untuk menghapus data ketika data sudah tersimpan gitu. Jadi dia membersihkan lagi gitu. Ini kita hapus, kita simpan. Nah, di sini ada call ambil data ya. Nah, call ambil data ini nanti kita ambil codingnya dari sini. Nah, ini dia. Jadi coding menampilkan data ke user form. Ini kita copy. Oke, kita copy, masuk ke VBA-nya lagi, taruh di sini. Nah, bawahnya sini. Di sini kita ganti juga menjadi DB paket. Terus di sini IRO-nya kita ganti jadi sheet 1 tadi. Ya, sheet 1 kolom awal dia adalah kolom A. Terus di sini juga sama ya. Jadi DB paket kita copy ke sini. Ini dia jadi sheet 1. Sel data awal adalah A6. Sel akhir kita hitung jadi A100.000 misalnya atau 10.000, terserah. Ya. Terus di sini nama form ini berarti kita isi jadi mi aja. Terus ini kita ketik tabel data, ini nama listbox yang tadi. Ini juga sama, karena sama ini kita copy aja yang di bagian bawah sini. Paste. Terus ini nama sheetnya adalah paket laundry ya. Jadi nama sheet ini itu ngambil dari nama sheet yang di sini nih, paket laundry. Oke, jadi jangan sampai salah ya ngetiknya. Ini paket laundry kayak gitu. Sel data awal adalah A6. Kolom terakhir adalah nomor ini A, B, C, D. Berarti ini adalah D. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tes ya. Kita coba, kita isi nih. Nama paket misalnya paket 1. Harga per kilo misalnya 8.000 misalnya. Keterangannya misalnya cuci dan setrika. Nah, gitu misalnya ya. Klik tombol save. Nah, maka di sini data paket berhasil disimpan. Klik OK. Nah, ini dia. Ini belum kita ganti ya. Ini kita ganti jadi data paket. Nah, terus kita jalankan lagi. Nah, ini udah masuk ke sini. Nah, ini dia hasilnya ya, teman-teman ya. Nomor paket 1, harga apa namanya? Per kilo sama keterangan paket. Oke, nah ini adalah hasil dari form paket laundry di bagian tombol save ya. Nah, sekarang kita akan aktifkan di bagian tombol delete. Sebelum kita aktifkan tombol delete, kita harus mengaktifkan dulu untuk pemilihan data di listbox ini ya, supaya nanti bisa kita seleksi data yang mau kita hapus gitu. Nah, di sini codingnya kita pilih yang ada di sini ya. Nah, ini kita copy dulu. Kita copy, lalu kita masuk ke VBA-nya lagi. Teman-teman klik lagi di area listbox ini, klik 2 kali, lalu di bagian apa namanya di prosedur sini kita ganti jadi DBL klik ya. Nah, seperti ini. Terus di sini kita paste. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita edit ya. Di sini ada mi.nama.txt nama textbox nomor gitu. Kemarin kita sudah membuat ya. Di sini ada textbox kecil gitu ya. Nah, ini
Ini belum kita ganti tadi namanya. Kita kasih nama txt nomor. Oh ya, saya lupa ngasih tahu bahwa di sini desainnya udah saya ubah ya supaya dia tampilannya rapi, maka saya ganti seperti ini untuk susunan label dan textboxnya. Yang lain pun juga sama. Nah, saya ganti seperti itu. Punya teman-teman juga kemarin kalau misalnya masih kurang rapi ya silakan diedit ya. Nah, ini sudah kita ganti nama jadi txt nomor. Langkah berikutnya di sini kita masuk sini lagi ya. Terus kita pilih atau kita aktifkan di sini ya. Nah, ini kita ganti jadi txt nomor. Ini kita ganti jadi tabel data. Nah, ini. Lalu di sini kita pilih yang sheet 1 tetap ya. Terus di sini nama sheet menjadi paket laundry. Ini tetap A yang harus diganti. Ini juga sama paket laundry. Kita paste di sini. Sel data awal berarti di sini adalah A6. Kolom data awal berarti A. Terus di sini nama txt-nya ada tadi txt nomor. Terus di sini ada, oh ya, oke, sudah selesai nih ya. Jadi tinggal kita coba untuk menyeleksi datanya apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita kasih on error go to Excel VBA. Terus di bagian bawah di sini kita ketik exit sub. Terus ada lagi Excel VBA. Klik 2 enter. Kita bikin pesan, saya copy dari sini aja pesannya. Paste, nah kayak gini ya. Ini kita ganti pesannya menjadi harap pilih data yang akan dihapus. Hapus data. Nah, tujuannya ini kalau nanti kita memilihnya itu nggak pas di datanya, maka biasanya itu error. Jadi kita akan buatkan pengalihan error menggunakan error handling dengan nama Excel VBA ini. Nah, kita coba ya jalankan. Nah, ini dia belum masuk ya datanya. Harusnya ketika kita jalankan dia ada masuk ke dalam list box ini. Nah, ini kita tambahkan perintah. Caranya teman-teman klik 2 kali di area form yang kosong ini ya, klik 2 kali gitu. Nanti muncul private sub user form underscore click. Ini tinggal kita pilih di bagian inisial. Nah, ini. Lalu di sini muncul ya user form inisial. Ini kita hapus karena nggak dipakai. Lalu di sini kita copy yang perintah ini kalau ambil data. Jadi kita copy, masukkan di sini. Oke, kita tes ya, kita coba. Nah, ini udah ada ya, udah masuk gitu. Nah, sekarang kita coba lagi 2 kali. Nah, ini udah terisi 1 dan di sini terseleksi sel yang mau kita hapus gitu atau burst yang mau kita hapus. Nah, supaya datanya nggak hilang, saya copy dulu ke bawah. Oke, terus kita jalankan lagi. Saya hapus yang nomor 5 misalnya. Oke, klik delete. Nah, ini belum bisa ya, karena tombol delete tadi belum kita aktifkan. Nah, kita aktifkan setelah tombol delete-nya. Masuk ke sini lagi. Nah, ini kita copy perintahnya ini. Nomor 4. Oke, delete ya. Paste ke sini. Ini kita ganti menjadi txt nomor. Terus di sini kita ganti juga menjadi tabel data. Yang ini jadi value. Txt nomor tetap, kalau ambil data tetap ya, sheet 1 tetap. Nah, jadi seperti ini. Kita coba ya, jalankan lagi. Hapus nomor 5. Delete. Nah, ini sheet 1 harusnya tadi. Oke. Kita tes lagi. Delete. Yes. Ya, nah udah ya. Jadi dia sudah terhapus nomor 4. Oke, nah dia udah bisa dihapus seperti ini. Oke, itu di bagian tombol delete ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita aktifkan tombol reset. Reset ini kita cukup ngambil dari sini aja nih. Nah, ini. Copy, buka formnya, hidupkan tombol reset 2 kali, paste di sini ya. Tambahkan lagi di sini mi.tabeldata.value sama dengan petik 2 kali, terus mi.txt nomor.value sama dengan petik 2 kali. Oke, simpan.
Nah, kalau sudah, di sini kita geser ya, ini kita kecilin karena udah selesai. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Klik 2 kali ya, reset gitu, dia udah nggak terpilih atau nggak terseleksi gitu. Nah, gini. Oke, berarti di bagian form untuk paket laundry udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian stok barang. Nah, ini. Berarti kita sekarang aktifkan di bagian stok barang. Berarti di stok barang itu kita masuk ke bagian form barang. Nah, ini dia. Nah, di bagian form barang ini juga akan kita aktifkan semua ya. Yaitu dari tombol save, delete, update, dan reset gitu. Nah, di sini kita akan aktifkan dulu pada bagian tombol save, tapi sebelumnya juga sama kayak tadi ya. Ini kita kasih nama dulu gitu untuk apa namanya, objek-objeknya gitu. Jadi di sini kita kasih nama ada txt id barang. Lalu di sini ada txt nama barang. Di sini ada txt stock. Di sini kita kasih nama cb satuan. Di sini kita kasih nama txt reorder. Terus di sini kita kasih nama txt status. Nah, gitu. Jadi maksud status ini adalah nanti ketika kemarin saya bilang kalau dia stoknya itu sudah sama atau di bawah reorder level, maka nanti otomatis statusnya ini akan berubah menjadi yes. Yes itu artinya harus dipesan ulang atau harus sudah dilakukan pembelian barang gitu. Tapi kalau misalnya stoknya itu masih di atas reorder level gitu ya, maka di bagian reorder status itu hasilnya adalah no. Nah, di sini kita akan memasukkan dulu ya perintah. Oh iya, ini satu lagi nih, belum ini ya. Udah, ini belum tadi. Kita ketik tabel data gitu. Ini kita kasih nama txt nomor sama kayak tadi. Terus ini cmd simpan. Terus ini cmd hapus. Terus ini cmd update. Lalu ini cmd reset. Oke. Nah, sudah selesai. Berikutnya kita akan aktifkan tombol save. Nah, karena yang tadi kita sudah mengaktifkan di bagian form paket laundry, maka di sini kita nggak usah lagi menggunakan coding yang tadi. Cukup kita copy dari form paket ini aja. Nah, di sini kita buka ya tombolnya, simpan ini, kita copy. Oke, kita masuk ke form barang. Nah, ini klik 2 kali, save-nya, paste di sini. Nah, kayak gini. Ini tinggal kita ganti menjadi db barang. Yang juga sama db barang. Nah, sekarang kita ganti sheet-nya bukan lagi sheet 1, tapi di sheet 2 karena sheet 2 itu dia untuk barangnya. Jadi kita ganti jadi sheet 2. Tapi kalau untuk ini kolomnya tetap nggak usah diganti ya. Nah, ini kita ganti juga menjadi txt apa tadi? ID ya, masalah ya ini. ID barang, lalu ada lagi txt nama barang. Lalu ada lagi txt apa sih ya? Nama stok satuan reorder status, stok satuan reorder status. Oke. Berarti di sini ada stok ya. Ini karena masih ada berarti kita ganti dulu menjadi underscores, enter. Ini kita copy. Habis stok tadi adalah cb satuan, enter, paste, habis satuan. Ini ada txt reorder, enter. Habis itu habis reorder berarti txt status. Nah, ini
Nah, terakhir ini kita ganti jadi then. Nah, kayak itu. Oke, di sini kita copy lagi, taruh di sini. Nah, ini juga sama, taruh. Ini kita ganti juga ya. Ini jadi ID barang. Ini copy nama barang. Lalu txt stock. Terus di sini ada lagi kita copy ya. Bawahnya kayak gini. 4 5 6. Nah, di sini kalau sudah kita tinggal ganti jadi CB satuan. Lalu ada txt order. Lalu ada txt status. Oke. Di bagian bawah juga sama, kita harus menambahkan juga dan mengganti. Pertama di sini ada txt ID barang ya. Kita copy, masukkan di sini. Nama barang kita copy juga. Terus stock kita copy juga ini. Terus CB satuan, reorder, status. Nah, ini kelebihan kita hapus. Nah, gini. Ambil data juga sama. Ini kita copy dari yang form paket. Oke, kita buka. Ini kita copy yang private sub ambil data. Nah, ini dia. Ini kita copy. Kita simpan dulu. Masuk ke bagian form barang. Paste ya di bawah sini. Nah, gini. Di sini kita ganti ya jadi DB barang. Ini berubah jadi sheet 2 ya. Ini tetap ini jadi DB barang. Ini juga sama DB barang. Ini menjadi sheet 2. Terus ini menjadi ini ya, nama sheetnya adalah stok barang. Jadi kita ketik stok barang. Nah, dia kolomnya sampai dengan kolom ini A ya, A, B, C, D, E, F, G sampai G ya. Ini berarti G. Nah, kalau sudah kita coba jalankan ya. Oh ya, satu lagi ini belum ya. Di sini kedua kali lagi muncul di user form klik, terus ini kita ganti menjadi inisial. Terus kita tutup, kita hapus yang atasnya. Lalu kita ketik call call ambil data. Nah, gitu. Kita jalankan. Nah, hasil kayak gini masih ya kosong. Nah, sekarang kita isi juga misalnya ID barang BR strip 1001. Nama barang misalnya pewangi pakaian. Stoknya misalnya 20. Nah, oh iya, ini status salah satunya belum ya, kita isi dulu deh. Tutup ya. Caranya masuk ke user form initial tadi yang ini ya. Ini kita isi dengan cara kita ketik perintah with cb satuan dot add item petik 2. Satuannya misalnya ada liter ya gitu. Dot add item lagi, ada lagi buah. Dot add item lagi petik 2. Habis buah misalnya apa ya, lusin gitu misalnya ya. Kita akhiri and with. Nah, gini. Nah, ini satuannya. Nanti kalau misalnya salah ya silahkan diperbaiki, kalau kurang tambahin lagi ya. Oke. Kalau sudah kita coba lagi. Misalnya BR strip 1 BR strip 1001. Nama barang misalnya pewangi pakaian, stok 20 tadi. Satuannya buah. Terus reorder levelnya misalnya 5 ya. Terus di sini, nah ini harusnya dia keterangannya no ya. No berarti di sini kita buat perintah ya di bagian stoknya sini. Terus kita ketik coding on error sum next. Lalu kita bikin variabel ya dim
dim db atau misalnya dim jumlah ya, singkat deh dim jm stock gitu ya, artinya jumlah stok as integer. Kita bikin lagi dim jm order as integer juga. Lalu di bagian bawah kita ketik if ini jm stock sama dengan me dot txt stock dot value. Terus di bawah berarti jm order sama dengan me dot txt reorder dot value. Lalu di bagian bawahnya lagi ada if me dot if jm stock ya lebih kecil sama dengan jm order, then me dot txt status dot value sama dengan petik 2 yes. Ini artinya kalau stoknya itu lebih kecil atau sama dengan reorder ya, maka dia statusnya yes gitu. Else ini kita copy lagi ke bawah, ini kita ganti jadi no. Di sini kita ketik and if. Nah seperti ini, kita simpan. Ini kita copy ya, kita copy, buka formnya, klik 2 kali di bagian reorder level, paste juga di sini. Nah gini, kita simpan dulu, kita coba. Nah misalnya dia stoknya 20, nah dia no gitu, karena kita belum masukkan reorder levelnya. Misalnya reorder levelnya adalah 10 gitu, nah dia masih no juga ya. Tapi kalau misalnya reordernya kita ketik 20, nah dia yes gitu. 25 yes, berartinya dia harus dipesan gitu, karena dia stoknya udah di bawah reorder level. Kalau misalnya 5 ya dia no. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, berarti udah kita isi di bagian sini ya. Nah sekarang kita input data yang lengkap untuk dimasukkan ke dalam sini gitu. Misalnya br strip 10001 nama barang misalnya pewangi pakaian, stoknya misalnya 25, satuannya misalnya buah, reorder level 10, klik save. Nah udah masuk ya. Nah ini oke. Nah cuma di sini belum ya, masih kayak gini, berarti kita atur dulu ya. Kita atur dulu, klik. Di sini dia kolomnya tadi ada sampai 7 ya, berarti sampai G ini kita ganti kolom kolomnya menjadi 7. Yang ini jadi true, kolom bit pertama 30. Nah kita jalankan. Nah dia udah masuk nih. Nah ini dia status ya, reorder status, reorder level, satuan, dan stok. Nah nanti reorder status ini dia akan berubah otomatis ketika ada pemakaian dan stoknya itu di bawah reorder level gitu. Nah kalau sudah, berikutnya kita masuk ke bagian tombol delete. Sebelum itu kita klik ini dulu ya, kita aktifkan dulu di bagian list box-nya ini. Caranya sama dengan yang tadi ini. Di bagian form paket kita copy yang ini. Nah ini dia, kita copy, masuk ke form barang, klik 2 kali, pilih yang DBL klik, terus di sini kita hapus, ini kita paste. Nah ini tetap seperti ini ya, TXT nomor, karena kita juga punya TXT nomor ini, jadi nggak usah diganti lagi, cuma diganti yang ini nih. Sekarang jadi sheet 2 ya, terus ini kita ganti nama menjadi stok barang. Lalu di sini ada stok barang juga. Ini juga sama ya. Ini TXT nomor nggak usah diganti juga. Terus ini juga biarkan dulu, atau kita ganti tetap sheet 2 ya misalnya ya.
ganti sheet 2. Nah, di sini kita tambahkan perintah untuk mentransfer data dari sini ke atas sini ya. Jadi nanti biar bisa diupdate gitu. Nah, caranya di sini kita tambahkan perintah di list box-nya. Kita ketik di sini me.txt id barang.value sama dengan me.tabeldata.column 1. Nah, kayak gini. Lalu di sini kita copy bawahnya. Ini jadi kolom 2, 3, 4, 5, 6. ID barang ini berubah ya. Jadi nama barang. Lalu txt stock. Lalu CB satuan. txt reorder. Dan txt status. Kita simpan dulu lalu kita tes. Klik 2 kali. Nah, dia terpilih ya. Ini terisi dan dia masuk ke atas ini gitu. Oke. Berarti udah siap untuk dihidupkan tombol delete dan update. Nah, sekarang kita masuk kembali ke form paket tadi. Kita hidupkan tombol delete, kita copy ini ya. Nah, ini. Kita copy lalu kita masuk ke bagian form barang. Klik 2 kali delete-nya, paste. Ini biarkan aja, yang kita ganti cukup di bagian sheet 2. Ini jadi sheet 2 ya. Oke, ini juga jadi sheet 2. Nah, sudah seperti ini. Kita coba tes, kita copy dulu ini biar datanya nggak hilang. Oke, kita jalankan. Kita klik 2 kali, delete. Yes, nah dia udah hilang gitu. Terhapus. Nah, cuma ketika terhapus ini kan masih ada ya. Nah, ini kita bersihkan dengan cara kita tambahkan perintah di bagian delete sini, yaitu perintah yang kita ambil dari tombol save, yaitu yang ini nih. Nah, ini. Kita copy ini ya. Masukkan ke tombol hapus, yaitu di bagian bawahnya sini ya. Nah, di sini boleh. Nah, gini. Jadi kalau kita coba hapus, delete, nah dia udah bersih juga di atas gitu. Nah, kayak gini. Oke, berikutnya tombol update. Nah, tombol update ini berarti kita harus buat sendiri karena di sini belum ada ya di bagian form paketnya ini. Berarti kita ngopi dari coding yang di sini. Nah, ini. Nah, tombol update-nya ini pertama kita hidupkan dulu ya di bagian form barang, klik 2 kali tombol update. Nah, ini kita buat perintah ya, yang kita copy adalah ini. Nah, ini tombol update. Kita copy, nanti kita edit. Kita paste di sini. Oke, nah pertama yang kita ubah di sini adalah sheet 1 jadi sheet 2 karena sumber datanya di sheet 2. Lalu di sini tetap A6 ya. Ini kita ganti jadi me. Ini kita ganti jadi txt nomor. Oke, ini juga sama txt nomor. Terus ini tetap ya, ini kita ganti jadi ini ya, ID barang. ID barang, terus ini nama barang masuk ke sini. Terus stok masuk, CB satuan, TXT order. Dan terakhir kita copy dulu. Ini jadi 0,6. Yes, ini jadi status. Nah, gitu. Nah, terus di bawah sini kita tambahkan perintah ini. Nah, ini. Oke. Kita coba ya, jalankan, klik tombol update. Nah, dia harus dipilih dulu. Klik 2 kali, kita ganti misalnya nama barangnya adalah misalnya barangnya adalah plastik packing, nah gitu. Klik update. Nah, ini udah berubah ya jadi plastik packing. Oke, seperti ini.
Ubah lagi misalnya stoknya 50, reorder levelnya misalnya 20. Update, kita cek, nah dia udah berubah ya 50 20. Nah ini juga harusnya kosong juga, ini kita tambahkan lagi di sini perintahnya di bagian update sini, bawahnya sini ya. Kita ketik mi.txt nomor dot value sama dengan petik 2 dua kali gitu. Oke, itu tombol update-nya. Nah, berikutnya lanjut ke tombol reset. Ini cukup kita copy dari sini aja. Nah, ini. Terus paste di sini, lalu tambahkan lagi mi.tabeldata.value sama dengan petik 2 dua kali, mi.txt nomor.value sama dengan petik 2 dua kali. Nah, kayak gitu. Klik 2 kali, reset, nah dia udah bersih gitu. Oke. Nah, kalau sudah berarti ini kita tutup ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti form paket udah, form barang udah. Berikutnya sekarang ke bagian form pembelian ya. Nah, ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian form pembelian, kita hidupkan dulu ya di bagian yang form singkat dulu, yaitu di bagian form apa ini? Barang udah, karyawan belum, konsumen. Oke, di konsumen dulu karena dia sama dengan di bagian form paket. Nah, ini kita kasih nama di bagian form konsumen dulu. Pertama, kita kasih nama txt nama, lalu ada txt alamat, lalu ada txt telepon. Terus ini tabel data juga. Terus yang di bawah cmd save, ini cmd delete misalnya, ini cmd reset. Oke. Terus ini kita atur kolomnya ada 4 ya. Terus ini kolom headnya true, kolom widthnya 30. Oke, seperti ini. Lalu kita copy langsung dari perintah paket. Nah, ini kita copy ya. Masuk ke form konsumen, klik tombol save, paste. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi db konsumen. db konsumen. Nah ini kita ganti jadi txt nama. Oh ya, ini satu lagi diganti ya, sheet 1 karena konsumen dia jadinya sheet 4 ini. Berarti ini kita ganti jadi sheet 4. Habis nama txt alamat, terus txt telepon. Nah ini. Terus di sini kita ganti juga jadi db konsumen. Ini kita ganti jadi txt nama, txt alamat, txt telepon. Ini juga sama, txt telepon, txt alamat, txt nama, simpan. Lalu kita copy juga perintah di bagian call ambil data. Nah ini ya, copy, terus paste di form konsumen, taruh di bawahnya sini. Nah ini kita ganti jadi db konsumen. Sheetnya berubah menjadi sheet 4. Ini juga jadi sheet 4. Ini jadi db konsumen. db konsumen, tabel data nggak usah, ini berubah menjadi konsumen. Oke, A6 dan D ya.
Nah, kalau sudah, di formnya kita klik 2 kali lagi supaya muncul yang user form underscore click, kita ganti jadi user form inisial. Terus di sini kita ketik call ambil data. Ambil data ini kita ambil dari sini tadi gitu. Kita coba ya seperti ini. Oh, di sini dia di konsumen. Nah, ini dia. Kita tes nama konsumen misalnya Erwin Suharyanto, alamat Jalan Gajah Mada misalnya, nomor HP ngawur, klik save. Oke, nah udah kesimpan ya ini hasilnya. Kita tutup, berarti udah beres untuk tombol save-nya. Sekarang tombol delete sama kita ambil dari form paket. Nah, ini kita copy ya, masuk ke form konsumen lagi, buka, paste. Nah, ini. Lalu di sini tinggal kita ganti txt nomor, gak usah, tabel data. Nah, ini kita ganti jadi sheet 4. Nah, itu. Ini juga jadi sheet 4. Nah, itu aja ya. Terus berikutnya ke listbox-nya dulu. Jadi kita buka lagi form paket, buka listbox-nya. Nah, ini kita copy. Nah, ini dia. Copy, masuk ke form konsumen lagi. Klik 2 kali. Jadikan dia double klik ya. Pilih yang DBL klik. Nah, ini paste di sini. Nah, ini kita hapus, sekarang nggak dipakai. Nah, ini kita ganti jadi sheet 4. Ini kita ganti jadi konsumen. Terus ini juga sama ya, konsumen juga. Ini nggak usah, ini jadi sheet 4. Oke, nah ini coba kita copy datanya biar banyak. Oke, kita jalankan, kita coba klik 2 kali ya di sini. Oh, belum ya, txt nomor. Oke, kita coba cek konsumen apakah ada txt nomor. Oh, ada, ini belum dikasih nama, berarti ini kita ketik txt nomor. Oke, kita coba klik 2 kali. Oke, udah ya muncul di sini. Klik delete, yes. Nah, dia udah berkurang. Delete, yes. Nah, gitu. Oke, tombol delete sudah selesai. Kita tutup. Nah, sekarang ke tombol reset. Ini kita copy dari tombol save sini, kita pakai tadi ya. Ini kita copy. Terus buka resetnya. Paste, enter lagi, tinggal nambahkan mi.tabeldata.value, klik 2 kali, dan mi.txt nomor.value sama dengan petik 2 kali. Oke, kita coba reset. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, untuk formnya sudah aktif 3 ya, form paket, form barang, dan form konsumen. Nah, tinggal form karyawan, form pembelian, dan form transaksi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 form, dan yang aktif sudah 3. Oke, kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Insya Allah besok ya, untuk saya upload di bagian part ketiga. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya di bagian part ketiga. Terima kasih.